Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Nama saya Eko Prasetyo, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Sidoarjo. Saya menjadi guru sejak tahun 2012. Setelah lulus dari Universitas PGRI di Buana Surabaya, jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Sejak kecil saya bercita-cita menjadi guru. Saya ditakdirkan menjadi guru di SD Negeri Mojorejo 3, tepatnya di daerah kelahiran saya sendiri di Kabupaten Sidoarjo. Tahun 2021 saya mengikuti seleksi guru ASN P3K dan alhamdulillah lulus. Selama 10 tahun terakhir ini saya menjadi guru, justru saya yang banyak belajar kepada siswa. Saya berusaha memahami kebutuhan belajar murid dan apa yang mereka inginkan dalam proses pembelajaran. Itu sangat penting kita dalami untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan dalam proses pembelajaran di kelas. Berdasarkan hal itu, maka saya melihat dan menganalisis bahwa selama ini proses pembelajaran di SD Negeri Mojorejo 3, saya merasa belum betul-betul bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Terlihat saat pembelajaran siswa masih merasa jenuh, kurang semangat, masih banyak siswa yang mengabaikan alur proses saat pembelajaran, serta faktor kompetensi dan karakter dari masing-masing siswa yang berbeda pula. Kemudian saya berpikir, bagaimana cara agar meningkatkan motivasi belajar siswa yang mempunyai karakter, semangat, dan model belajar yang berbeda-beda. Dan jika nanti cara saya berhasil, saya akan mencoba berbagi dan berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah yang bertujuan agar berdampak pada proses pembelajaran di semua tingkat kelas di sekolah saya. Inilah yang memotivasi saya untuk mengikuti guru penggerak. Pertama, yaitu adalah niat awal saya ingin berbagi, karena saya percaya maju bersama, melangkah bersama itu jauh lebih baik. Oleh karena itu, melalui program pendidikan guru penggerak, saya bisa belajar banyak hal-hal yang baru, terutama di salah satu modul, yaitu modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berdasarkan keputusan masuk akal yang diambil oleh guru dengan orientasi kepada kebutuhan belajar peserta didik atau murid. Jadi yang harus digarisbawahi di sini adalah kebutuhan belajar murid. Nah, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid, maka sebelum proses pembelajaran itu berlangsung, guru bisa melakukan pemetaan dengan 3 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan kesiapan belajar. Untuk melakukan pemetaan berdasarkan kesiapan belajar, seorang guru bisa seperti equalizer. Jadi yang mana murid yang bisa memahami hal yang mudah dan yang mana murid bisa memahami hal yang kompleks, yang mana murid bisa memahami yang konkret dan yang mana murid bisa memahami yang abstrak, dan seterusnya. Yang kedua, guru bisa melakukan pemetaan menggunakan minat. Petakanlah minat murid kita, bisa berdasarkan minatnya terhadap sains, bisa berdasarkan minatnya terhadap seni atau prakarya, bisa juga minatnya terhadap olahraga. Yang ketiga, berdasarkan profil belajar. Kalau berdasarkan profil belajar, banyak aspek yang harus kita kembangkan, yaitu tempat tinggal, budaya, dan karakter belajar anak. Lalu selama ini yang kita tahu karakter belajar murid terdiri dari yang pertama audio, visual, kinestetik. Oleh karena itu, petakan murid kita yang mana karakter belajarnya yang audio, visual, dan kinestetik. Nah, dalam proses pembelajaran tadi di pembelajaran berdiferensiasi, guru bisa menerapkan 3 strategi dalam kesempatan ini, yaitu yang pertama pembelajaran berdiferensiasi konten, yang kedua pembelajaran berdiferensiasi proses, yang ketiga pembelajaran berdiferensiasi produk.
Lalu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini bisa memenuhi kebutuhan belajar serta memenuhi hasil belajar murid? Tentunya setelah kita melakukan pemetaan, maka seorang guru juga wajib menerapkan strategi yang berbeda, media yang berbeda. Contohnya, setelah dipetakan, siswa yang kinestetik sudah ada, siswa yang visual sudah ada, siswa yang audio juga sudah ada. Maka media yang dipilih oleh guru tentu tidak bisa sekedar bacaan. Kalau sekedar bacaan, guru hanya mampu memenuhi murid yang visual, sementara anak yang audio tentu saja tidak terpenuhi. Oleh karena itu, media yang dipilih guru untuk memenuhi ketiganya adalah menggunakan video pembelajaran. Jadi tidak harus beragam media. Video pembelajaran bisa digunakan oleh guru, karena dengan video pembelajaran yang ada suaranya dengan gambar-gambar yang menarik, itu bisa digunakan anak yang visual. Anak yang visual ini akan senang dengan gambar menarik, ini akan sangat tertarik melihat video. Kemudian anak yang audio dengan ada suara, ada musik-musik, maka anak ini akan tertarik untuk membaca atau menyimak materi. Anak yang kinestetik pun yang butuh bergerak, videonya kita putar, mereka tetap bisa menggerakkan tubuhnya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Demikian juga yang berdasarkan minat. Anak yang olahraga kita berikan umpama dalam belajar bahasa Indonesia, maka berikanlah teks-teks yang ada kaitannya dengan olahraga, sehingga dia bisa menghubungkan dengan skemata yang ada di dalam pemikirannya. Demikian juga murid yang suka dengan seni, maka berikanlah teks-teks seperti yang ada pada soal AKM, yaitu teks-teks yang ada kaitannya dengan seni, sehingga dia bisa menghubungkan dengan skemata, sehingga ketika dia menjawab soal-soal itu dia akan jauh lebih maksimal. Nah, dengan dipenuhinya kebutuhan belajar murid ini, diharapkan memang tentunya hasil belajar akan jauh lebih maksimal. Apalagi memetakan murid berdasarkan kesiapan belajar. Kita tahu bagaimana murid dengan kemampuan yang rendah, sedang, dan tinggi. Maka berikanlah soal yang beragam, jangan disamakan, disamaratakan soal untuk anak dengan kemampuan tinggi dengan kemampuan rendah. Otomatis tidak akan pernah sama hasilnya. Nah, inilah dampak positif kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam proses pembelajaran di sekolah. Sehingga mulai sekarang murid-murid sangat senang dengan pembelajaran yang saya berikan. Motivasi, semangat, rasa ingin tahu murid sekarang semakin meningkat. Dan tentunya kehadiran saya pada proses pembelajaran selalu dirindukan murid-murid. Nah, ini merupakan ilmu baru bagi saya sebagai seorang pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Karena banyak hal yang bisa saya dapatkan dari murid-murid. Pola pikir kita, pola pikir murid memberi saya wawasan yang baru tentang pemahaman bahwa mengajar itu bukan sekedar menggugurkan kewajiban, masuk ke kelas 2 jam, keluar dan selesai. Sepanjang proses pembelajaran ini kami sepaham bahwa di situ kami guru belajar, kami sebagai guru harus belajar, memahami kondisi murid, memahami kebutuhan belajar murid. Inilah yang saya rasakan, wawasan tambahan selama menjadi calon guru penggerak, sehingga menjadi guru penggerak ini adalah cara terbaik saya untuk mewujudkan merdeka belajar bagi siswa. Dampak positif selama mengikuti program guru penggerak ini secara personal tentu menambah wawasan saya sebagai guru, terutama memahami kebutuhan belajar murid. Guru itu ibarat petani yang bertugas menuntun anak, bukan memaksa. Dengan pendidikan guru penggerak ini, saya bisa mengajak dan memberi inspirasi bagi teman-teman sejawat untuk berubah, untuk terus berubah, terutama dalam kondisi pembelajaran kita di kelas. Saya berharap guru penggerak menjadi motor penggerak dalam melakukan perubahan dalam dunia pendidikan, khususnya mulai di kelas kita masing-masing. Selanjutnya, harapan saya untuk anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang memerdekakan. Mereka bisa merdeka dalam belajar, kemudian berkembang sesuai minat dan potensinya. Kemudian harapan saya untuk pendidikan Indonesia
Semoga pendidikan kita semakin lebih baik. Seperti kata Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, besok dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Salam guru penggerak, harus semangat dan selalu bahagia. Semua murid, semua guru, semua murid.